YouTube channel with me, Miss Dita. Today, we will learn about news item tags. So, stay tuned! What is the generic structure of news item tags? Well, before we go to the definition, now I want to ask you, how often do you read news? Very often or seldom? Ayo, seberapa sering sih kalian ini membaca berita? Oke. And how can you get the news? Bagaimana sih cara kamu mendapatkan berita? From print media, broadcast media, or from the internet? There are many ways to get the news ya. Ada banyak cara nih untuk mendapatkan berita. Dari print media, newspaper, magazine, atau dari broadcast media yang kamu dengar di radio atau yang kamu tonton di TV, atau juga bisa dari internet seperti yang kamu baca di blog atau yang kamu dapatkan di Twitter atau Facebook. That's from social media. News item tags is a tag which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi, berita yang disajikan itu haruslah berita yang layak dan juga penting. Tidak semua hal yang terjadi itu patut untuk dijadikan news item. Hanya berita yang newsworthy or important. Next, the social function of news item is to inform, untuk memberikan informasi to readers or listeners about events of the day. Now take a look at the generic structure of news item text. Jadi, news item text ini terdiri atas the first one, headline. Headline is the title of the news. Jadi, judul dari sebuah berita. The second one, newsworthy event. It's a part of text which tells about the main idea or the main topic of the text. Nah, main event ini merupakan bagian utama. Bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. The third is elaboration. It's a part of text which tells about the background of the event. Untuk bagian ini menceritakan secara rinci latar belakang kejadian. The fourth, resource of information or source. It contains comments by participants, witness, and authority expert of the event. Nah, di bagian source ini merupakan sumber berita yang berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, atau pendapat para ahli yang terkait dari peristiwa tersebut. Every news item has to have the answers to the 5 WH questions. Jadi, berita yang baik adalah berita yang dapat menjawab 5 pertanyaan dasar seperti what, who, when, where, and why. What happened exactly? Apa yang sebenarnya terjadi? Who are the people and groups involved in the event? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa? When did the event take place? Kapan peristiwa ini terjadi? Where did the event take place? Di mana peristiwa ini terjadi? And the last is why did it happen? The reasons behind the event. Jadi, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Well, take a look at the sample news from the Jakarta Post. Jadi, saya ambil berita ini dari The Jakarta Post. As you can see here, Indonesia enlists help of FIFA in soccer transformation. This part is called headline or title of the news. Headline must be accurate and attractive.
Jadi headline itu harus ditulis secara tepat dan juga menarik. Because headline is designed to grab a reader's attention. Karena dari headline ini pembaca akan menentukan apakah akan skip beritanya atau akan mendalami berita tersebut. Now take a look at the first paragraph. The first paragraph is called main event or newsworthy event. This paragraph recounts the summary of the events. Jadi di paragraf inilah ringkasan peristiwa berita tersebut ditulis. And then let's move to the second paragraph. It's called the elaboration. The elaboration tells the background of the event. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dituangkan dalam paragraf kedua ini. And the last paragraph is resource of information atau sumber. Jadi sumbernya dari mana berita ini? Jadi bisa dari kesaksian, atau bisa juga dari pakar, atau bisa juga dari orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut. Now it's time to analyze the language feature used in this news. The first one is the action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan yang terlihat oleh orang lain. In this news, the action verb used are rebuild, transform, move on, has entered, to bring, agreed, and to commit. The second is the saying verbs. What is saying verbs? Saying verbs adalah kata kerja yang identik terjadi pada aktivitas percakapan. In this news, the saying verbs used are thought and said. Jokowi said. Nah, ini adalah contoh dari saying verbs. Kata saying verbs yang lainnya adalah seperti respond, say, answer, ask, reply, and etc. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, we will analyze the adverbs of time, place, and manner. Adverb of time artinya adalah kata keterangan waktu. Ya, berarti mengenai penjelasan waktunya, kapan terjadinya. Seperti at the start of the month, next year, on Tuesday. Itulah contoh dari adverbs of time. Lalu adverbs of place. Adverb of place adalah keterangan tempat. Jadi di mana saja terjadi? In Malang, East Java. At the State Palace. Nah, itulah contoh dari adverb of place. Berikutnya adverb of manner. Adverb of manner adalah menyatakan bagaimana suatu kegiatan dapat dilakukan atau bagaimana bisa terjadi. For example, the government will quite literally rebuild. Jadi akan membangun literally dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Dan itulah contoh dari adverb of manner. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe this YouTube channel. And see you in the next video. Bye!